Jangan debat kusir di udara yang justru membingungkan persiapan semua gitu. Ya kalau saya mungkin saya udah pernah tawarkan. Ya SEA Games kita fokus, Asian Games kita kirim tim muda, lalu di AFC Senior U23 kita harus serius. Di AFF ya kita sebagai trial aja. Siapa yang bilang AFF prioritas gitu loh. Prioritas tentu harus lebih tinggi. Tapi itu harus ambil. Kalau kita memang jago gitu loh. Karena begini, dalam sepak bola itu ada tahapannya. Stepping stone, milestone gitu loh. Kita betul di U23 pencapaian luar biasa. Tetapi yang diukurkan adalah bahwa AFF itu jangan prioritas. Memang tidak ada yang bilang ASEAN itu prioritas. Kita ingin ke level yang lebih tinggi. Tapi yang mau ambil dulu itu untuk memastikan kalau kita pakai mahkota itu clear. Kamilah mahkota Asia Tenggara gitu loh. Kami nggak takut lagi sama Vietnam, kami nggak takut lagi sama Thailand. Ya jangan debat kusir, saya mau main ini ya nggak bisa lah. Ini kan Indonesia, bukan Erick Thohir, bukan Sintayong, bukan Birtek, bukan Indra Safri. Ini kan Indonesia. Gitu. Kita harus di bawah payung itu dong. Tidak sependapat. Artinya kalau kita belum juara, pakai udah ngomong ketinggian di sini kan nggak lucu juga. Kenapa itu? Thailand sudah melakukan itu. Tapi ketika dia mau ambil Asia, ternyata nggak mudah. Itu kan perjalanan sepak bolanya nih. Thailand itu untuk juara Asia Tenggara, mahkota raja itu sudah dapat. Mereka juga sama targetnya, ingin di Asia lolos. Jadi salah satu wakil Asia ke Piala Dunia. Dan di mana Thailand sekarang? Thailand gak lolos bos. Ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia. Piala Dunia loh. Sekarang ini Indonesia lagi bersaing untuk lolos ke Piala Dunia. Dan jangan lupa juga loh, Timnas Indonesia adalah satu-satunya wakil dari kawasan ASEAN yang akan bermain di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Ini sekarang Indonesia sudah mulai bersaing untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Gila kan? Saya sendiri tidak pernah membayangkan ini akan terjadi teman-teman. Tapi Sintayong membuktikan ucapannya ketika sebelumnya dia pernah mengatakan bahwa Timnas Indonesia kita punya potensi untuk bersaing di level Asia. Salam olahraga. Kembali kritikan-kritikan Bung Toel dimentahkan secara langsung oleh Erick Thohir dan Bung Binder tentunya ya soal kritikan Bung Toel yang target Indonesia itu bukan AFF dan AFF hanya ya sekedar untuk sparring partner saja. Itu kata Pak Erick Thohir. Oke, tanpa lama-lama kita dengar dulu statement dan target Pak Erick Thohir selanjutnya untuk Timnas Indonesia. Selama saya belum salaman, saya nggak bisa komen. Karena kalau saya selalu begitu. Kalau rumus di luar, ya biarin aja lah. Kan nggak mungkin saya sebagai Erick Thohir yang punya reputasi internasional, lalu juga saya punya keseriusan, tiba-tiba hanya berdasarkan gosip, saya nggak mau. Ya kembali, ya kita harus siapkan sebaik-baiknya. Bahwa Liga kan kalau opsi 1, opsi 2, ini kan Liga kemarin akhirnya 15 April. Yeah. Mungkin akhir Mei berhenti ya. Atau pertengahan. Berarti pemain ada waktu istirahat sebelum kita panggil lagi training. Kita maunya 31 Mei, 1 Juni pemain udah masuk. Karena gini loh, pemain kita ini perlu waktu untuk bermain bareng gitu. Karena ada pemain juga yang main di luar negeri belum menjadi pemain utama, yang di Indonesia juga U23-nya belum menjadi pemain utama. Jadi kan ini perlu gel, perlu waktu. Yang hari ini sih peringkat dulu ya. Kan nggak mungkin peringkat 100 juara Asia Cup gitu. Kayaknya nggak mungkin deh. Itu 50-an ke bawah lah kalau kita ngomong juara Asia gitu. Ya kembali, ini yang saya tawarkan kepada nanti Liga Exco stakeholder gitu. Jangan debat kusir di udara yang justru membingungkan persiapan semua gitu. Ya kalau saya mungkin saya udah pernah tawarkan. Ya SEA Games kita fokus, Asian Games kita kirim tim muda, lalu di AFC Senior U23 kita harus serius, di AFF ya kita sebagai trial aja. Itu yang saya tawarkan. Saya nggak tahu apakah terus saya dihujat lagi, nggak setuju, maunya juara terus. Ya saya juga mau juara terus, tapi kan masalahnya liganya harus berhenti total berarti. Kan nggak mungkin liganya berhenti total gitu. Dan juga nanti jangka panjang menemukan formula sepak bolanya Indonesia. Ini formulanya mau kayak apa gitu. Negara-negara top 20 di FIFA itu dia punya formula sepak bolanya. Jepang sudah menemukan. Makanya dia cukup konsisten. Ya kalau kita baru top 100,
ya masih jauh lah. Tapi kita harus mulai upaya sistem mainnya apa. Jangan gini loh, nanti Coach Mochi mengeluarkan sistem lain di Putri, di Putra sistem lain. Ya mungkin berbeda nggak apa-apa lah ya. Tapi tiba-tiba Coach Indra lain, Coach Nova lain, Coach Sintayong lain. Pemainnya bingung loh mainnya, ya kan? Nah, pemain kita yang sekarang cukup senior ya, seperti Tom Hei, Ragnar, ataupun beberapa yang dari Indonesia pun pasti mereka juga mempertanyakan ke depan juga sistemnya seperti apa. Saya bukan ahlinya meramu formula permainan sepak bola, saya ahlinya di manajemen. Tapi ya formula itu kita lihat kan itu mesti dibicarain stakeholder. Nggak ada salah dan benar, yang penting kita saling merespek pemikiran untuk memberikan yang terbaik. Ya jangan debat kusir, saya mau main ini, ya nggak bisa. Ini kan Indonesia. Bukan Erick Thohir, bukan Sintayong, bukan Birtek, bukan Indra Safri, ini kan Indonesia. Gitu. Kita harus di bawah payung itu dong. Ya, saya sudah baca-baca, saya ngerti sebagian, tapi saya bukan ahlinya. Lebih baik para stakeholder yang benar-benar mumpuni nanti duduk. Seperti apa? Contoh, Jepang punya formula lain, Korea punya formula. Tapi kan kalau kita ngelihat sekarang kita membangun tim nasional kita, ada pemain Indonesia dan naturalisasi kebanyakan dari Belanda, apakah itu bukannya dicampuran juga nantinya? Kan kita nggak tahu. Saya nggak bisa komen itu. Ya, karena kan kalau naturalisasi kita kebanyakan seperti sebelumnya tidak ada grassroots, misalnya naturalisasi kita 10 dari Brazil, ya mungkin beda lagi. Tapi kan menurut saya, in realita, bahwa secara jangka pendek menengah panjang kita tidak menutup naturalisasi kita kan, selama ada darah Indonesia. Seperti contoh hari ini ada Welber, dia main di Brazil. Nah sistem bermainnya beda lagi, tapi apakah kita ngikutin dia atau dia ngikutin kita, ya itu yang saya bilang mesti diramu. Tapi secara logika, karena kedekatan kita dengan Belanda, dengan Eropa, ya bukan nggak mungkin ya kita banyak mixed blood atau diaspora dari sana. Oke, itu tadi statement atau target-target dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ya, yang menargetkan yang sangat realistis tentunya. Dan ya itu sebuah tamparan yang cukup pedas buat Bung Toel yang selama ini mengkritik kinerja PSSI dan kinerja Sintayong, dan juga Pak Erick Thohir yang katanya Pak Erick Thohir terlalu memanjakan STY. Semua terjawab sudah di sini ya. Dan apalagi yang mau kita kritik, semua target-target Pak Erick Thohir setelah dikemukakan, dan di situ Pak Erick Thohir mengungkapkan bahwa beliau bukan ahli tentang taktik sepak bola, tetapi beliau ahlinya tentang manajemen. Dan di situ Pak Erick Thohir belak-belakan dan menantang untuk duduk bareng. Jangan cuma debat kusir di udara. Mari kita duduk bersama. Apa yang kira-kira kurang di timnas kita? Itu kata Pak Erick Thohir. Kira-kira Bung Toel mau nggak kira-kira diajak duduk bareng, diskusi, ataupun debat sekalipun di situ? Pak Erick Thohir sangat siap. Dan beliau sangat memahami ya tentang Liga Indonesia, mau diapakan Liga ini. Beliau di situ dengan terang-terangan mengungkapkan bahwa beliau akan membangun Liga Indonesia secara berkualitas supaya Indonesia, timnas Indonesia bisa naik level lagi. Dan tentu Pak Erick Thohir, AFF bukan target utama. Target utama adalah masuk kualifikasi Piala Dunia atau masuk Piala Dunia ya. Indonesia bisa main di Piala Dunia itu kan satu kebanggaan yang luar biasa tentunya. Dan Bung Toel ya seperti biasa, ada aja celah untuk dia mengkritik, dan ya kalau mengkritik sih nggak apa-apa asal jangan mencela. Dan tidak lupa juga di situ juga kami sertakan video Bung Binder yang sepertinya Bung Toel kan selama ini memuji-muji Thailand ya. Ternyata Thailand tidak lolos round 3 atau ronde ketiga. Cuma Indonesia negara satu-satunya yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, zona Asia tentunya. Dan Bung Toel kala itu ngomong, Thailand sudah megang Raja Asia, mahkotanya sudah diraih. Tapi mana sekarang Thailand? Mana Bung Toel? Thailand gak lolos. Itu kata Bung Binder. Dan memang Thailand gak lolos, dan Indonesia lah cuma negara satu-satunya di Asia Tenggara atau ASEAN ini yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan kita patut bangga
Dan itu berkat kerjasama tim, berkat kerjasama seluruh tim PSSI dan manajemen, STY, pemain, semuanya lah. Kalau mau mengkritik, kritik semua, jangan cuma STY. Tapi tidak, Bung Toel selalu mengkritik, hanya mengkritik STY saja. Dan katanya dimanjakan sama Pak Erik. Pak Erik di situ bilang, jelas-jelas bilang, ini Indonesia, bukan cuma Erick Thohir, bukan cuma STY, bukan cuma Coach Indra. Ini Indonesia, kita bicaranya ini masalah masa depan persepak bolaan Indonesia. Itu kata Pak Erik. Oke, ya mungkin cukup sekian dulu reaction dari saya tentang video tadi ya. Dan jangan lupa kasih komentar, tentu komentar yang membangun. Dan juga like. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe adalah gratis dan tentu mendapat bonus video terbaru setiap harinya ya. Oke, salam olahraga.